Pemirsa di rumah, jumpa dengan saya, Dr. Anda Celis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum Cipta Lokem, beralamat di Jalan Sidosremo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, kali ini kita membahas tentang isu-isu yang dilakukan oleh Nisa Sabian dan Ayus, sehingga istri Ayus menggugat cerai di pengadilan agama. Itu bisik-bisik daun yang runtuh dari pohon dan terdengar oleh saya, pemirsa. Halo para pencari fakta. Belakangan ini penyanyi religi Nisa Sabian ramai disorot usai rumor perselingkuhan dengan Ayus Sabian. Nah, ternyata itu bukan rumor semata loh. Keduanya kini menemui babak baru kalau udah ditemukan banyak bukti terkait perselingkuhannya. Penasaran seperti apa buktinya? Ini dia ulasannya. Kabar hubungan gelap antara Nisa dan Ayus Sabian seakan sudah jadi asupan publik. Yap, info mengenai kasus perselingkuhan keduanya rame banget diperbincangkan, mulai dari sosial media hingga masuk berita TV. Entah sejak kapan nih vokalis dan keyboardis Sabian Gambus itu memadu kasih terlarang mereka. Namun yang pasti, cinta terlarang keduanya ini menimbulkan luka mendalam pada istri sang keyboardis, yakni Eri Fitriani atau Riri Virus. Kehadiran Nisa di tengah-tengah rumah tangga mereka membuat prahara yang berujung perpisahan suami istri tersebut. Nah, kabar viral perselingkuhan keduanya ini bermula pekan lalu saat setelah diunggah beberapa akun gosip medsos. Sebuah akun yang mengaku sebagai sepupu istri Ayus Sabian mengatakan, asmara terlarang Nisa Sabian dengan sang keyboardis terjalin selama bertahun-tahun. Nah, kejadiannya pun semakin ramai. Ada unggahan tangkapan layar dari Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan dari data itu diketahui bahwa Riri Virus menggugat cerai sang suami Ahmad Virus atau Ayus. Lalu yang buat ini semakin memanas yaitu ketika sidang perdana perceraian Ayus dan Riri yang sudah selesai digelar pada 17 Februari lalu. Dalam sidang perdana ini hanya dihadiri oleh pihak penggugat yakni Riri Virus, sedangkan Ayus memilih untuk absen. Pada hari itu juga, sang istri pun memperlihatkan kekesalannya dengan mengunggah video, memperlihatkan dirinya hadir di sidang cerai dan menuliskan captionnya mengenai hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dalam video itu Riri terlihat mengenakan atasan berwarna emas dipadu celana kulot putih. Riri juga melengkapi penampilannya dengan masker putih sementara tangannya menenteng sebuah map kuning. Pasca sidang cerai tersebut, satu persatu kebenarannya akhirnya terungkap. Seakan tak ingin tinggal diam, Riri curhat di sosial medianya bahwa ada perebut laki orang alias pelakor dalam kehidupan rumah tangganya. Dan hal ini pun diperjelas oleh adik Ayus, Fadilan Nova, yang belak-belakan setelah ramai dikabarkan sang kakak selingkuh dengan Nisa Sabian. Ayus yang sudah beristri merupakan keyboardis band Sabian Gambus, pengiring sang penyanyi lagu-lagu religi tersebut. Seperti yang dikutip dari Rumpi, Nova berkata untuk kasus perselingkuhan mereka itu memang benar. Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa. Mereka saling mencintai. Perselingkuhan itu pun dikuatkan oleh berbagai statement keluarga, baik pihak keluarga Riri menyebut bahwa perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayus Sabian sudah terjalin sejak lama, sekitar 2 tahun. Hanya saja, istri Ayus Sabian menutup aib tersebut dengan rapat. Mereka mengakui jika Nisa Sabian dan Ayus memang memiliki hubungan istimewa. Fadila membeberkan perselingkuhan diketahui dari firasat seorang istri. Ia menceritakan suatu hari Riri tiba-tiba ingin membuka ponsel Ayus dan menemukan chat sayang terlarang itu. Hebohnya perselingkuhan antara dua personel Sabian Gambus ini pun mengundang halayak ramai dan bahkan membuat banyak para netizen tiba-tiba jadi detektif dadakan. Yap, seolah nggak mau tinggal diam, para netizen pun beramai-ramai mencari tahu kebenaran dari perselingkuhan Nisa Sabian dan juga Ayus. Beberapa bukti yang ditemukan netizen tuh bisa diacungi jempol. Nah, diantaranya ada yang berhasil mengabadikan momen Nisa Sabian yang mengomentari foto mesra Ayus dan Virus sekitar 3 tahun lalu yang diunggah istri Ayus pada akun Instagram @riri_virus.
di mana capturean itu memperlihatkan Nisa memberi komentar meminta agar Ayus dan Riri ingat kepada anaknya. Ingat, udah anak 2, jangan diterlantarkan. Nah, di bukti yang lain nih, para netizen juga notice kalau selama ini pakaian yang dikenakan oleh Nisa dan Ayus itu selalu kembar dan juga kacamata mereka pun tampak sama. Bahkan nih yang hanya keduanya aja yang pakai baju kembar, sedangkan para personil Sabian Gambus terlihat berbeda. Gimana nih menurut kamu wahai netizen? Ada lagi nih, kekuatan jari netizen yang bikin kagum, yaitu Ayus sering memanggil sebutan Umi kepada Nisa. Nah, pada satu kesempatan di salah satu vlog Ustaz Zaki Mirza, Ayus terang-terangan panggil Umi ke Nisa, bahkan buat sang ustadz sampai heran dengan panggilan tersebut. Umi siapa sih? Nah, kalau kata pepatah nih, sepandai-pandainya menyimpan bangkai akan ketahuan juga. Yap, artinya mau ditutup bagaimanapun tetap bakal ketahuan juga deh. Dan cara yang paling tepat sih mengakuinya daripada jadi bulan-bulanan masyarakat. Inilah yang terjadi sama Ayus. Karena fakta-fakta isu perselingkuhannya dengan Nisa Sabian terus mencuat, secara mengejutkan ayah 2 anak ini akhirnya membuat klarifikasi singkat dalam video berdurasi 30 detik. Dalam video itu Ayus meminta maaf kepada istri, anak, keluarga dan teman Sabian yang merasa tidak nyaman terkait kehilafannya. Meskipun terkesan singkat, padat dan kurang jelas banget nih, tapi klarifikasi itu setidaknya sudah mempertegas bahwa ia membenarkan dirinya berselingkuh. Tapi nih ya, berbeda dengan Ayus yang sudah buka suara. Hingga saat ini pihak Nisa masih bungkam. Gadis 21 tahun ini belum konfirmasi apa-apa. Hanya ayahnya saja yang muncul di media dan memberitahu kalau Nisa nggak melakukan hal yang dituduh itu. Gimana nih kira-kira menurutmu? Pihak mana ya yang benar? Well, kita tunggu aja ya drama endingnya sampai mana. Dan saya akan menjelaskan bagaimana isu perselingkuhan menjadi trending topik yang sangat menyita perhatian pemirsa di rumah. Betapa sakit hati seorang wanita apabila pasangannya berselingkuh dengan wanita yang lebih muda darinya, meskipun lebih tua atau lebih muda. Apabila berselingkuh pasangan, pasti ada rasa sakit dari jiwa yang tersakiti. Pemirsa di rumah, apabila Anda seperti Nisa Sabian dan Ayus yang semula adalah hanya seorang penyanyi dan keyboard yang latihan menyanyi karena banyak undangan nyanyi. Kemudian karena sering lagu nyanyinya bareng setiap hari dan banyak waktu bersama dalam show dan syuting-syuting, membuat gerakan-gerakan yang sederhana yang pertama tidak disadari menjadi gerakan-gerakan yang berperasaan indah, sehingga menimbulkan detak-detak jantung yang mulai berdegup, yang semula kalau menyanyi mengikuti irama keyboard yang semula tidak ada muatan tertentu, karena terlalu seringnya bersama membuat pandangan mata ini menjadi indah dan menggoda. Bagaimana pemirsa, perselingkuhan kering ini ketika dibiarkan nanti akan menjadi perselingkuhan basah. Bagaimana dampaknya terhadap keluarga? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana istri kita? Bagaimana pasangan kita? Bagaimana keluarga kita dan masyarakat kita? Tentu mereka sangat kecewa. Tentu mereka sangat menderita. Kenapa? Karena 2 orang yang dianggap membawakan atmosfer yang begitu indah, merdu, keagamaannya membuat orang merasa dekat dengan Tuhannya, kemudian panutan ini berbuat yang jauh dari ajaran kitab, yang jauh dari ajaran agama,
Apakah tidak menjadi sakit para pemirsa yang menggandrungi dua tokoh ini? Pemirsa, apabila kita menyintai seseorang, pastilah kita tidak ingin orang itu menduakan hatinya, menduakan pandangannya terhadap orang lain. Dan apabila itu terjadi, maka perasaan dan harga diri akan menjadi terkoyak. Itu yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan isu Sabian dan Ayus, yang mana akibat perselingkuhan keringnya ini ataukah sudah menjadi perselingkuhan basah, kita tidak tahu. Yang kita bahas, akibatnya istri menggugat ke pengadilan. Nah, ketika istri menggugat pengadilan, dua sosok ini muncul saling mendukung. Maka sudah boleh loh netizen nakal menyampaikan bahwa itu sudah menjadi perselingkuhan basah. Kenapa? Seharusnya mereka berdua menahan diri sampai selesainya putusan pengadilan, bukan malah membuat mata dan telinga netizen berpikir yang berbeda. Pemirsa, apa sih perzinahan itu menurut kitab undang hukum pidana kita? Diatur di pasal berapa? Di dalam undang-undang kitab hukum pidana pasal 284 menghukum pelaku zina dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara. Dan ada sejumlah aspek hukum mengenai zina. Antara lainnya, apa yang dimaksud dengan zina? Zina adalah hubungan persetubuhan di luar nikah antara dua orang yang salah satunya terikat pernikahan dan yang salah satunya tidak terikat pernikahan, atau dua-duanya masih terikat pernikahan. Itu dinamakan zina dan bisa dikenai pasal 284 dengan kurungan 9 bulan penjara. Apalagi perzinahan. Perzinahan itu harus dibuktikan dengan pengakuan tersangka perzinahan atau ada saksi yang melihat. Nah, hukum Islam memenuhi persyaratan untuk orang lelaki yang sudah dewasa harus menyaksikan adanya penetrasi hubungan seksual, baru itu dinamakan perselingkuhan. Tapi Anda harus tahu, kasus perzinahan ini merupakan delik aduan. Jadi apabila masing-masing pasangan tidak mengadukan kepada pihak kepolisian, maka tidak akan pernah terjadi penindakan pidana. Jadi harus ada pengadunya, dan pengadunya harus bisa membawa buktinya. Buktinya berapa? Mungkin bilnya hotel, mungkin foto kebersamaan ketika berada di kamar yang sama, atau mungkin ada saksi-saksi teman yang saat itu melihat gerakan mereka berdua yang lebih mencurigakan, yang bisa dibawa ke meja hijau, sehingga hakim bisa memutuskan apakah ini perbuatan perselingkuhan atau bukan. Nah, apabila perceraian ini didasarkan atas perselingkuhan, maka kedua pasangan ini akan bercerai dan tidak bisa menikah lagi. Demikian pemirsa. Jadi perselingkuhan itu harus ada dasarnya. Apa? Suka sama suka, tanpa adanya ikatan pernikahan dan telah melakukan perbuatan perzinahan. Demikian. Jadi pemirsa di rumah, hati-hati. Anda yang sering bekerja di luar rumah, baik laki-laki atau perempuan, baiklah suami maupun istri,
harus tetap menjunjung norma bahwa kebersamaan dengan yang bukan pasangannya secara terus-menerus, kemudian membuat waktu semakin dekat, perhatian yang tidak semestinya, Anda harus waspada. Contoh, apabila ketika Anda sedang makan ada SMS yang masuk, "Selamat malam, Pak, apakah sudah makan malam?" "Selamat malam Ibu, gimana? Apakah sudah makan malam? Jangan lupa jangan telat makan, nanti sakit." Sepertinya kalimat itu sederhana pemirsa. Perhatian seorang kawan atau seorang teman terhadap pasangan kita, terhadap kondisi kesehatan. Atau pasangan kita karena berteman di kantor berbanyak orang, hanya mengkhususkan dengan satu orang ini saja memberi perhatian. "Mbak, Mas, ini tak bawain makanan kesukaanmu." "Oh ya, di sana ada makanan enak loh, yuk kita pergi." Itu tanda-tanda Anda sudah melangkahkan kaki pada perzinahan kering. Kalau perzinahan kering itu Anda biarkan dan Anda menikmati dengan janji-janji yang lain di keesokan harinya atau di lain kesempatan yang lainnya, saling memperhatikan satu sama lainnya, maka tidak menutup kemungkinan perselingkuhan basah itu akan terjadi dan Anda akan mendapatkan masalah dalam kehidupan pribadi Anda, sosial Anda. Ingat, pernikahan yang sudah Anda jalin sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan itu adalah kesepakatan dua orang yang saling mengikatkan diri, dan Anda sudah paham yang dimaksud dengan mengikatkan diri, berarti sama-sama mau melekatkan diri. Apabila Anda membiarkan Anda terlepas sedikit demi sedikit dengan pasangan Anda melalui selingkuh basah yang Anda lakukan setiap hari di tempat Anda bekerja atau di tempat Anda rutin beraktivitas, maka Anda sudah mengkhianati Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Anda bisa digugat cerai pasangan Anda. Pikirkan itu. Bagaimana anak-anak Anda? Karena anak Anda lahir karena kesepakatan Anda untuk membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk melindungi anak dan istri Anda, bukan untuk melindungi kesenangan Anda pribadi. Masing-masing sudah sepakat dengan segenap kekurangan dan kelebihannya menyatukan diri membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah sebuah kesepakatan yang luhur dan itu harus dijaga. Jadi pemirsa, untuk isu-isu mengenai Nisa Sabian dan Ayus, janganlah membuat Anda menjadi sebuah pembenaran apabila Anda melakukan perselingkuhan. Demikian pemirsa, kita nanti akan jumpa dengan bahasan kita yang selanjutnya. Terima kasih.